Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita masih bisa bertemu lagi meskipun masih dalam eh, tatap maya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita, tidak mengurangi niat baik kita ya, niat baik kita untuk terus belajar, dan belajar. Hari ini di sesi hari Jumat ya, sesi ke-6, ini kita akan membahas sesuai jadwal, itu adalah kodifikasi 6 ya. Kodifikasi 6 akan membahas terkait dengan cedera. Jadi, untuk rencana pembelajaran semester LPS dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan menjelang UTS, itu kita akan membahas klasifikasi, diagnosis, dan prosedur medis terkait dengan kondisi cedera dan keracunan. Tujuan dari pembelajaran chapter 19 ini yang pertama, teman-teman mampu mengenal kode istilah bentuk alamiah cedera tunggal atau cedera multiple. Nah, untuk kondisi cedera tunggal ini akan dikode pada kategori S00 sampai dengan S99. Ini untuk kondisi cedera tunggal. Untuk cedera multiple ini dikode di T00 sampai dengan T99. Nah, dalam mengkode kondisi cedera, tidak ada kode khusus yang merinci bagian kiri atau bagian kanan. Nah, ya, yang ada adalah apakah cederanya itu bentuk unilateral atau bilateral. Ya, apakah cederanya di salah satu atau di kedua. Ya, nggak ada kiri atau kanan. Tujuan yang kedua adalah teman-teman mampu menentukan kode kondisi akibat cedera dengan presisi, akurat, dan tepat. Tujuan yang ketiga, mampu mengenal perbedaan kode kondisi patah tulang akibat cedera dan akibat suatu penyakit. Nah, nanti pada saat mengidentifikasi kondisi cedera, khususnya untuk fraktur ya yang patah tulang, ini harus bisa dicek ya, teman-teman harus bisa menganalisis dan membedakan apakah si kondisi fraktur atau patah tulang ini dia merupakan cedera. Ketika cedera maka dikode di ICD-10 chapter 19. Tapi ketika patah tulangnya ini berkaitan dengan patologi ya, contoh misalnya fraktur patologikal, fraktur dengan osteoporosis, nah itu kan dia berkaitan dengan penyakit ya, dia kondisi patologis, maka untuk fraktur atau patah tulang yang diakibatkan karena suatu penyakit, suatu kondisi patologis, dia tidak dikode di chapter 19, melainkan dikode di chapter 13. Ya, masuk ke dalam musculoskeletal and connective tissue, dikode dengan kategori M. Nah, berikutnya, ya di tujuan yang ketiga, selain tadi teman-teman mampu membedakan kondisi patah tulangnya apakah cedera atau patologis gitu ya. Selain itu teman-teman juga harus bisa membedakan terkait kondisi patah tulangnya. Apakah patah tulangnya ini terbuka atau tertutup? Ya, karena di dalam ICD-10 ini dirinci secara spesifik untuk kondisi patah tulang. Ketika dia patah tulangnya adalah terbuka, maka ditambahkan kategori 1 ya, ditambahkan kode 1 pada kategori kelima. Ketika patah tulangnya tertutup, maka wajib ditambahkan kode 0 pada kategori kelimanya. Beberapa kondisi dari cedera ya, tidak akan membahas kondisi anatomi patofisiologinya karena itu ada di mata kuliah KKPMT anatomi patofisiologi gitu ya. Di sini memberikan gambaran agar teman-teman mudah ya pada saat menentukan lead term. Jadi tergambar gitu ya kondisi cederanya untuk bisa menentukan lead term dalam menentukan kode diagnosis yang tepat. Nah, di gambar yang pertama ini di sebelah kiri ini terkait dengan kondisi cedera pada jaringan lunak. Jadi kondisi cedera itu merupakan
kerusakan ya, kondisi kerusakan baik itu kerusakan struktur atau fungsi, entah karena adanya suatu ruda paksa, adanya suatu paksaan, atau adanya trauma. Nah, kondisi cedera pada jaringan lunak ya itu terbagi ke cedera pada kulit, cedera pada otot dan ligamen, terus ada juga cedera pada pembuluh darah. Nah, ini lead. Nah, berikutnya di sini adalah gambaran ya contoh cedera pada otot atau adanya strain, ini dilihat ya, ini disebabkan karena adanya peregangan yang berlebihan, muncul kaku, bengkak ya, dan biasanya dia juga masih terlokalisasi ada di satu site, ada di satu tempat. Ini contoh untuk yang hematom. Cedera pada pembuluh darah ya, pada sistem saraf itu ada avulsi, robekan, ada laserasi, terus ada ruptur ya, ada pecahnya pembuluh darah ataupun terjadinya hematoma. Berikutnya di sini ya masuk juga ke chapter 19 itu terkait dengan luka bakar ya. Di dalam ICD-10 ini luka bakar dia dikategorikan sesuai dengan derajat luka bakar ya, atau juga ada yang menyebutnya dengan persentase luka bakar ya. Nanti untuk derajat luka bakar teman-teman bisa temukan di T20 sampai dengan T25 ya, site-nya spesifik. Nah, ketika site-nya tidak spesifik itu dikode di T31 sampai T33 ya, itu harus dilihat derajat atau persentase luka bakar yang terkenanya berapa persen. Mengkode kondisi cedera yang multiple, terus juga disertai ada N, ada WIT ya, teman-teman perhatikan lagi, mohon diingat kembali dengan aturan rule morbiditasnya. Aturan rule morbiditasnya itu harus digunakan rule MB1 sampai rule MB5 dalam mereseleksi kondisi utama terkait cedera. Ini contoh untuk luka terbuka ya. Luka terbuka berarti tadi kalau luka terbuka ya adanya robekan ya, ada robekan termasuk ke dalam kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh animal bite ya, gigitan hewan, digigit macan ya, digigit hewan buas, atau juga misal luka potong ya, luka potong cutter, luka potong tisu ya, ini luka potong, terus termasuk ke dalam open wound ini yang laserasi atau luka tusuk ya, punktur ya, luka tusuk nanti coba dicek apakah dia not otherwise specified atau dijelaskan ya, luka tusuknya itu karena adanya penetrasi benda asing, luka tusuk karena pisau, luka tusuk cutter, luka tusuk samurai ya, termasuk juga luka tembak ya, itu masuk ke dalam kondisi open wound. Coba kita ke contoh ya, contoh untuk mengkode kondisi cedera ya, ketik jawabannya di chat box. Ini sudah ada satu rekan kita yang menjawab. Yang lainnya silakan, yang sudah ketemu silakan diketik di chat box-nya. Oke, Tia monitor Tia. Ya, Bu. Ya, Tia, silakan dijelaskan ya. Tadi litemnya apa, kemudian langkah-langkah pencarian kode di ICD-10 ya. Teman-teman yang lain yang belum ketemu silakan sambil diikuti langkah-langkahnya. Yuk silakan Tia dijelaskan langkahnya Ti. Mulainya dari litumnya yang won itu nanti ada sampai ke tagnya. Langsung aja di situ S71.1. Kalau untuk multiple-nya ada lagi S71.7. Sekarang nggak dijelaskan, jadi ngambil yang tag langsung. Ya, karena jelas ya dia tidak multiple site, dia cederanya hanya di paha ya, dari wound ya, karena lukanya dia terbuka ya, wound tight terus ke S di sini ketemu kode dari wound turun des pertama ke tight yaitu kodenya S71.1. Ini kode yang sudah didapatkan dari volume 3, cross check ke volume 1. Ya, lihat. Di sini karena dia sudah masuk ke dalam kategori cedera yang terbuka, yang wound, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan
karakter kelima, tidak perlu ada tambahan kode 0 atau 1. Nah, contoh berikutnya adalah gegar otak. Oke, silakan dicari ya apa istilah yang tepat untuk gegar otak. Ketemu apa itemnya gegar otak? Istilahnya apa? Concussion, Bu. Ya, concussion. Kalau tidak concussion bisa dari commotion. Oke, untuk presensi malam hari ini silakan dilihat ya di chat box, diisi Google Form-nya di chat box ya, dilihat di room chat-nya itu ada 3 latihan soal mandiri, 3 kasus terkait dengan kondisi cedera dan patah tulang. Ya, silahkan teman-teman kerjakan di bukunya masing-masing. Nah, perhatikan di sana, lihat identifikasi kondisi cederanya, ada cedera tusuk ya, ada luka tusuk, ada luka gores. Berarti kalau luka gores ini cederanya di superficial ya, di bagian luar, kulit terluar. Terus berikutnya itu ada kondisi patah tulang ya, mohon diterapkan ketika patah tulangnya tidak dijelaskan terbuka atau tertutup, maka kodelah sebagai patah tulang tertutup ya. Silakan dikerjakan 3 latihan soalnya, maksimal bolehlah ini dikumpulkan besok pagi ya, takutnya ada yang masih kerja siang, dikumpulkan besok pagi jam 7 pagi ya maksimal. Ini kan hanya 3 soal, ya 3 menit selesai sebetulnya. Ya. Tapi takutnya ada yang masih di tempat kerja, ya silakan dikerjakan, tulis tangan di bukunya, kemudian masukkan ke Google Drive. Ya, nanti link Google Drive-nya pastikan itu sudah berbagi ya dengan yang punya akses, karena hanya saya dan kalian yang mengerjakan yang punya linknya ya, yang punya akses hanya berdua, biar bisa langsung saya cross check. Kemudian link Google Drive tersebut sematkan di link pengumpulan dan link presensi. Jelas untuk instruksi tugasnya? Jelas, Ibu. Siap, jelas, Bu. Ya. Ada yang didiskusikan nggak? Aman ya? Insya Allah aman, Bu. Insya Allah ya. Oke, kalau begitu saya izin pamit ya, izin pamit dari Zoom. Silahkan dikerjakan untuk latihan mandirinya ya. Sekian untuk sesi 6 pada hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu disehatkan dan diberikan kemudahan dalam setiap menjalankan aktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.